Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, azanallahu wa yakum. Pastinya kita sebagai hamba manusia yang tak pernah luput dari kesalahan atau perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kita menginginkan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Karena itu tadi, siapapun kita, manusia ini tidak akan pernah luput dari kesalahan tersebut. Kita sadar bahwa apapun yang namanya perbuatan dosa, dari kemaksiatan yang kita lakukan, benar-benar akan dapat merugikan kita yang melakukannya, dan tidak hanya kita yang rugi, tapi juga orang lain. Kalau kita memberi keluarga kita juga sangat tidak diuntungkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita bagian dari masyarakat pun juga akan dirugikan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Intinya, tidak ada keuntungan sedikit pun, tidak ada kebaikan sedikit pun dari perbuatan yang kita lakukan, dan itu adalah merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah kita ingin menjadi orang yang benar-benar bisa terhindar dari kesalahan. Namun ketika ini berdampak dosa yang nantinya akan Allah pertanggungjawabkan dan berkonsekuensi mendapatkan balasan, baik balasan di dunia, terlebih balasan di akhirat, maka kita butuh ampunan, ikhwat. Butuh ampunan. Namun harus difaham bahwa ketentuan ampunan ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tetapkan dalam surat An-Nisa, surat keempat. Ada dua ayat di sini, yaitu ayat 48 dan 116. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, yakni berbuat syirik, dan Dia mengampuni apa, yakni dari dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat ini, hadirin, berkenaan dengan seseorang yang mati dalam keadaan belum bertobat, baik itu dosa syirik atau dosa yang selainnya. Dan ayat ini bermakna bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Jadi dosa syirik ini akan dibawa ke akhirat di saat dia tidak melakukan pertobatan ketika ia sudah sampai dia mati. Na'udzubillahi. Dan konsekuensinya adalah seluruh amalan perbuatan kita, amal solih katakanlah, yang lainnya, ketika dinodai dengan kesirikan ini, maka itu semuanya akan terhapus sia-sia. Jadi tidak ada pikiran-pikiran untuk menunda pertaubatan ketika kita melakukan kesyirikan. Dalam hal ini adalah syirik akbar. Karena petaka celaka yang akan menimpa pelakunya. Adapun ketika ia mati dan dia belum bertaubat dari dosa-dosa yang selain syirik, maka dia tergantung kepada Allah, bisa jadi diampuni Allah, dan bisa jadi dia akan disiksa menurut kadar dosanya.
Allah tu'ayyau jami'an. Adapun orang-orang yang bertaubat ketika dia masih hidup, ia sadar sebelum datang kematian, baik dari dosa-dosa secara umum maupun dosa syirik yang tadi saya sampaikan, maka insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Hal ini disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Efwafillah hazallah wa iyyakum jami'an. Firman Allah surat Az-Zumar ayat 53 ini menyampaikan harapan-harapan terampunkannya dosa, baik dosa secara umum maupun dosa khusus syirik. Namun hal itu dilakukan sebelum benar-benar terlambat, yakni ketika kematian atau al-maut itu menguasai kita. Terlebih di bulan Ramadan, saatnya lah kita untuk mengevaluasi, melihat bagaimana seluruh aktivitas kehidupan kita yang sebenarnya Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Namun ketika ada noda syirik dari aktivitas itu, maka ini yang kemudian kita khawatir sebelum bertaubat kita mendapati ajal, sehingga segala sesuatunya akan menjadi sia-sia dan kita akan mendapati kerugian yang besar di saat kita hadapi Allah, di saat kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kepadanya dengan memperkuat akidah tauhid, sehingga segala sesuatunya hanya kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.